Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Pada video kali ini saya akan mengupas tentang berapa sih nilai rapot minimal ya rata-rata yang bisa lolos di jalur SNMPTN khusus Prodi-Prodi Soshum di Universitas Brawijaya. Tentunya tahun 2022. Nah, mudah-mudahan ini nanti akan membantu untuk memprediksi kira-kira peluang lolos kita berapa persen. Di video-video yang akan saya kupas itu nanti kita akan membahas tips dan triks untuk lolos SNMPTN, kemudian tips dan triks untuk sukses UTBK, dan tentunya tips dan triks bagaimana lolos bisa diterima di SBMPTN. Untuk itu jangan lupa di subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Nah, kita akan masuk ke bagian inti terkait dengan bagaimana kita bisa memprediksi untuk lolos SNMPTN di Prodi-Prodi Soshum, khususnya di Universitas Brawijaya. Yang pertama, untuk menentukan rata-rata nilai rapot, maka ada mata pelajaran yang diperhitungkan. Apa saja untuk anak IPA dan IPS, itu nomor satu adalah matematika ya. Nanti perhatikan nilai matematika. Yang kedua nilai bahasa Indonesia. Yang ketiga nilai bahasa Inggris. Yang keempat nilai kimia untuk anak IPA dan sosiologi untuk anak IPS. Kemudian nilai fisika untuk anak IPA dan ekonomi untuk anak IPS. Serta biologi untuk anak IPA dan geografi untuk anak IPS. Keenam mata pelajaran ini yang nanti bakalan diperhitungkan oleh pihak kampus untuk menentukan teman-teman bisa lolos atau tidak. Berikutnya untuk jurusan bahasa dan anak-anak SMK masih sama, yang pertama matematika, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga bahasa Inggris. Nah, yang keempat ini agak beda. Kalau anak bahasa itu sastra Indonesia, sedangkan anak SMK itu kompetensi keahlian. Oh, yang nomor 5 anak bahasa nanti antropologi. Kemudian yang nomor 6 adalah bahasa asing. Jadi anak bahasa tetap ada 6 mata pelajaran yang bakalan dipakai, sedangkan dari anak-anak SMK itu hanya 4 mata pelajaran. Baik, kita akan buka satu-satu ya. Berapa sih hasil survei untuk nilai rata-rata rapot yang bisa lolos di jalur SNMPTN Universitas Brawijaya khusus prodi-prodi sosum. Yang pertama untuk prodi akuntansi ya, ternyata nilai rapot rata-rata minimalnya harus 88. Wah, ini memang karena akuntansi UB sangat banyak peminatnya dan keketatnya sangat tinggi. Yang kedua psikologi, nilai rata-rata 87, kemudian diikuti oleh prodi manajemen ya, sama-sama 87 minimal nilai rapotnya. Kemudian HI hubungan internasional minimal rata-rata rapotnya 86. Lanjut ke prodi nomor 5 ilmu hukum, itu minimal 86, kemudian administrasi perpajakan minimal 85, keuangan dan perbankan minimal 85, dan ilkom ilmu komunikasi minimal 85. Nomor 1 sampai 8 ini termasuk klaster prodi yang kalau kita bilang klaster A ya. Klaster A itu klaster yang paling banyak peminat, paling ketat, dan biasanya anak IPA itu lintas minatnya ke prodi-prodi yang di nomor 1 sampai 8. Sehingga persaingannya tidak hanya di anak IPS ya, tapi juga anak IPA. Nomor 9 pendidikan sastra Inggris 84, kemudian administrasi pemerintahan 84, bahasa dan sastra Cina 83, dan nomor 12 bisnis pariwisata termasuk menempati 83. Nomor 13 ada ilmu administrasi bisnis, ini minimal 83 rapotnya, kemudian sastra Inggris 82, ilmu pemerintahan 82 juga, dan ekonomi Islam 82 juga. Keempat prodi ini mulai banyak peminatnya, termasuk apa itu ekonomi Islam ya, dengan adanya Bank Syariah Indonesia tentunya membutuhkan banyak talenta di bidang ekonomi Islam. Nomor 17 ada prodi sastra Jepang minimal 82, kemudian ekonomi pembangunan minimal 81, bisnis internasional minimal 81, dan pendidikan bahasa dan sastra Jepang minimal rata-rata rapotnya 80. Kita lanjutkan ke prodi nomor 21, ada ilmu administrasi publik minimal 80 rapotnya. Nomor 22 ada Ilpol, ilmu politik 80. Ilpol ini sekarang agaknya tidak menarik untuk anak-anak milenial. Saya juga tidak tahu pasti alasannya, tapi sekilas
memang anak-anak sekarang itu lebih memproyeksikan dirinya untuk ke wilayah bisnis ya. Nomor 23 ada seni rupa 79, kemudian ada sosiologi 79 juga. Berikutnya di nomor 25 ada prodi antropologi budaya, nilai rapotnya 78, kemudian bahasa dan sastra Perancis 78, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia 78, perencanaan pembangunan 77, dan ilmu perpustakaan 77. Ini ke 29 prodi yang saya dapat datanya. Tentunya strateginya gini teman-teman. Kalau nilai angka minimalnya itu dipatok misalnya 80, maka lebih baiknya teman-teman ambil jarak minimal 2 digit ya. Misalnya prodi yang teman-teman incar itu nilai rata-rata minimalnya 80. Maka paling tidak untuk angka lebih amannya lagi, nilai rata-rata rapot teman-teman itu 2 digit di atasnya. Rata-ratanya berarti 82. Kenapa? Karena kita mempertimbangkan persaingan tahun ini bisa jadi nilai anak-anak sekarang itu lebih tinggi daripada nilai anak-anak yang tahun lalu. Sehingga dengan mengambil 2 digit di atasnya, maka itu lebih aman ya dibandingkan kalau kita menggunakan digit sesungguhnya. Misalnya kalau 80 diusahakan 2 digit di atas. Nah, syukur-syukur bisa lebih tinggi digit apa itu rata-rata rapot yang teman-teman miliki. Eh, Mungkin sementara ini yang bisa saya kupas terkait dengan nilai rata-rata rapot. Nanti akan saya juga buat video tentang bagaimana menganalisa peluang. Misalnya saya punya rapot nilai rata-rata 84 begitu ya. Bagaimana saya bisa mengukur peluang saya bisa lolos di jalur SNMPTN. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap ada di channel ini karena kita akan menyiapkan diri untuk bisa sukses di SNMPTN. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.